Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Santri Tani Mahameru. Kembali lagi di channel Santri Tani Mahameru. Semoga sahabat Santri Tani Mahameru diberikan kesehatan, keberkahan dalam sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan bahas tentang macam-macam tanaman sengon yang tumbuh di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama adalah sengon buto, yang kedua adalah sengon tekik, yang ketiga adalah sengon laut, yang keempat sengon Solomon, yang kelima sengon Parica Schizolobium amazonicum dan Schizolobium parahiba. Dan materi kali ini kami Santri Tani Mahameru ingin memberikan informasi dan edukasi cara semai biji sengon Parica Schizolobium amazonicum. Tanaman yang lagi viral itu loh, yang asalnya dari Amerika Latin. Spesies tanaman yang cepat tumbuh, alternatif pengganti meranti sebagai bahan baku kayu lapis, terutama veneer fish. Penyebaran alami dari Meksiko bagian tengah sampai Brazil. Tanaman jenis ini selain ditanam untuk rehabilitasi lahan-lahan kritis, juga ditanam dengan tumpang sari, seperti dengan kopi, coklat, nanas, ubi-ubian. Bagus juga untuk tanaman porang. Penyebaran di Indonesia, di daerah Kalimantan Timur, di Kabupaten Samarinda, di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Katingan. Kalau di Jawa ada di Bogor, di Pasuruan, Malang, Blitar, Probolinggo, Lumajang, Jember, dan di daerah Jawa Tengah. Penggunaan sifat fisik dan mekanisnya ialah veneer kualitas fish untuk plywood, panel, dan lain-lain. Sedangkan sifat fisik dan mekanis apabila dibandingkan dengan tanaman kayu keras yang lain, Schizolobium ini masuk ke kelas 3 dan 4. Kalau jabon sama ada di kelas 3. Sengon laut khususnya dan sengon Solomon itu ada di kelas 4 dan 5. Jadi lebih kelas Schizolobium dong. Kerapatan kayunya atau density sengon itu 0,33. Kalau Solobium 0,47, 0,37 sampai 0,6. Rata-rata 0,47. Kalau jabon 0,55. Jadi kekerasannya lebih keras Solobium ketimbang sengon biasa. Keunggulan tanaman ini adalah tanaman yang sangat cepat tumbuh. Pertumbuhan riap diameter 3,68 cm per tahun. Apabila kayu Parica ini dirotari, menghasilkan veneer yang tanpa noda. Sebagai syarat utama fish, kayu lapis kualitas ekspor sampai dengan ketebalan 0,65 cm. Bandingkan saja dengan sengon, secara umum setiap meter tumbuh cabang yang menjadi mata kayu, sehingga menurunkan tingkat kegunaan veneer. Mungkin itu penjelasan dari kami berdasarkan dengan literatur yang kita baca. Banyak literatur yang mengangkat tentang Parica Schizolobium amazonicum, terutama di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Oke sahabat santri, berikut langkah-langkah cara semai sengon Parica Schizolobium amazonicum. Sebelum lari ke sana, ini ukuran biji yang dari Kalimantan. Ini biji dari Kalimantan, ini daerah Kalimantan Timur sama dari Kalimantan Tengah. Kalau yang ini biji dari Jawa. Ini biji dari Jawa. Beda dengan sengon biasa. Sengon Solomon beda. Ini panjangnya kurang lebih, sebentar sahabat santri. Ini yang sengon dari Kalimantan kurang lebih 2 cm. 2 cm. Perbedaannya kalau yang dari Kalimantan ini kecil. Kalau yang dari Jawa ini agak tebal. Nah, mungkin karena kualitas air atau kualitas tanah saya belum paham. Panjangnya juga sama, ini yang dari Jawa 2 cm lebih, jadi lebih panjang dan lebih besar yang tumbuh di Jawa kalau untuk bijinya. Kalau biji yang dari Kalimantan
1 kilo itu isi kurang lebih 1200 sampai 1300 biji. Kalau sedangkan parika yang tumbuh di daerah Jawa itu bijinya kurang lebih isi 900 sampai 1000 biji. Sangat beda, sahabat santri tani Mahameru. Oke, mari kita ke langkah-langkah cara semai biji sengon parika Schizolobium amazonicum. Yang pertama kita siapkan bijinya dulu. Yang kedua kita siapkan amplas. Ukuran berapa ini Kang? Ukuran 100 ya, B100. Nah, monggo dimulai. Ini cara semai biji parika Schizolobium. Yang pertama adalah siapkan biji sengon parikanya. Yang kedua siapkan amplas untuk mengamplas biji. Monggo Kang di amplas. Nah, ini ya. Ini masih utuh. Ini masih utuh. Nah, pucuknya masih utuh. Nah, kita amplas dulu. Begini cara semainya yang bagus. Ini berdasarkan pengalaman dan mungkin banyak teori-teori yang cara semai. Kita gosok. Nah, kurang lebih 1 mili. Kurang lebih 1 mili gosoknya. Sahabat, kurang lebih 1 mili, jangan lebih dari 1 mili. Karena akan rusak nanti. Kalau lebih dari 1 mili. Jadi gosoknya antar pucuk ini itu 1 mili. 1 milimeter. Jadi pucuknya ini digosok ke amplas. Begitu, monggo. Gosok-gosok. Jangan lupa digosok 1 milimeter, jangan lebih. Jangan lebih. Karena itu berpengaruh kepada tumbuhnya biji. Mantap, monggo Kang. Ini cara semai kami untuk jenis parika Schizolobium amazonicum. Insya Allah lebih dari 70% kalau tumbuhnya. Kalau 100% tidak mungkin. Meskipun kita 99% tidak mungkin. Tidak mungkinnya itu kita sudah berusaha. 1%-nya itu Allah semuanya. Tergantung rezekinya. Ya kadang bisa 50%, ya kadang bisa 90% tumbuhnya. Tergantung rezekinya sudah. Kalau jenis kayunya itu sama dengan Jawa, sama Kalimantan itu sama. Bagi teman-teman yang di Kalimantan, ada di Loa Buah, di PT KLN Kalamur, ada di sana. Kalau di Universitas Mula Warman depan Fakultas Kehutanan Unmul, itu dulu saya ke sana tahun 2018, sahabat-sahabat. Ini langkahnya gosok dulu sampai 1 milimeter. Jangan lebih. Mungkin sahabat-sahabat punya ide juga atau punya cara lain, monggo kita share bareng-bareng. Biar kita tidak rugi untuk beli bijinya. Dulu saya waktu belajar itu pernah belajar 2018-2019 semai 1 kilo itu tumbuhnya 50 pernah, tumbuh 100 ya pernah, tumbuh 500 ya pernah, tumbuh 800 ya pernah. Berdasarkan pengalaman. Pengalaman adalah ilmu terbaik, lur.
Kadang teori tidak sesuai dengan praktek. Ini kita gosok dulu. Ini yang sudah digosok semua, lur. Kalau yang ini nih bolong nih, ini bolong. Nah, ini sudah tidak mungkin tumbuh karena ini sudah bolong. Nah, ini sudah tidak mungkin tumbuh, dibuang saja ini. Yang kemudian sambil lalu kita gosok, kita masak air dulu ya sampai mendidih. Jadi kita masak air dulu ini sampai mendidih kurang lebih 1 liter air. Kita siapkan wadah juga untuk tempat bijinya, sahabat santri. Jadi kita sambil menggosok, kita sambil didihkan air sampai mendidih. Sampai harus mendidih ya, sahabat santri Tani Mahameru. Ini wadah untuk bijinya nanti. Kita didihkan, kita sambil tunggu air mendidih, kita gosok lagi. Kita gosok sambil lalu tunggu air mendidih. Kalau bibitnya ini mahal, lur, teman-teman jualnya ya mulai dari harga 10.000 sampai dengan 25.000 per polybag. Teman-teman biasanya jual harga dari 10.000 sampai 25.000 per polybagnya, lur. Tapi biasanya kalau beli biji jarang ngasih tahu caranya. Maka dari itu kita membantu teman-teman semua, teman-teman sahabat santri, untuk semuanya juga kalau pengen semai sendiri sengon parikas Schizolobium amazonicum. Kita sebagai contoh semai 100 dulu lah. 100 biji dulu. Kadang orang beda-beda juga cara semainya, tidak seperti kita. Kadang ya ada langsung dimasak pakai air mendidih, kadang ya ada langsung ditanam. Tapi kalau kita, nah kita metodenya seperti ini. Gak sulit lah, karena kita berdasarkan pengalaman di lapangan, tidak berdasarkan teori saja. Mungkin dulur-dulur nanti bisa dicoba di rumahnya. Nah, santri tani diidentik dengan sarung. Kang santri yo tani, yo ngaji, yo aji. Ini masih dapat 70 biji. Dapat kurang 30 biji lagi, sahabat santri tani. Habis itu kita siram dengan air yang kita masak tadi. Tumbuhnya nanti sesuai dengan kapasitas biji, maksudnya bagusnya biji untuk disemai. Kadang ada biji yang gepeng, kadang ada biji yang bolong, itu tidak bisa disemai. Namanya biji, lur, ya ada yang bagus, ada yang jelek, kan kayak gitu.
ya kita tidak bisa menyalahkan lah. Kalau orang petani yang nyari aja sulitnya minta ampun, harus milih satu-satu. Kadang sehari katanya dapat 200 biji, 100 biji, kayak gitu. Bolang lah lur, istilahnya lur. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita coba semai 100, ini sudah ada 80 biji, 83. Nanti kita lihat hasilnya seberapa besar. Kalau istilahnya dormansinya bagus. Jadi kita coba 100 dulu, nanti tumbuhnya berapa persen. Kalau dengan cara seperti ini lur. Sahabat santri juga bisa menggunakan dengan cara yang lain. Nah ini kita pas 100, habis itu kita taruh ke wadah yang disiapkan tadi. Kita taruh ke wadah 100 biji. Ini airnya sudah mendidih. Jadi kita matikan dulu kompornya. Kita tuangkan ke wadah ini kayak gini lur. Semuanya lur. Habis itu diaduk ya. Diaduk lah kurang lebih kira-kira 30 detik. Supaya dorman. Kalau sudah diaduk 30 detik, kita tambahi air dingin. Sampai 30 sampai 1 menit lah. Kita tambah air dingin. Setelah itu kita aduk lagi. Kita cek sudah hangat kuku atau belum. Tambahin lagi. Sudah. Kita taruh di sini dulu ya. Kita tunggu. Kita rendam sehari semalam. Sekarang jam 13.46. Besok kita buka jam 15, jam 3 sore. Kita tinggalkan dulu. Seperti itulah sahabat santri Tani Mahameru, cara semai biji sengon Parica schizolobium amazonicum. Dukung terus channel kami Santri Tani Mahameru. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ya, biar kita lanjutkan video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Tani Mahameru, yo tani, yo ngaji, yo aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Tani Mahameru. Ini penampakan biji yang sudah direndam selama 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam. Langkah selanjutnya kita buang air terlebih dahulu.
Setelah itu kita bisa langsung tanam, atau kita siapkan kain yang lembab. Kita siapkan kain, kita siram dulu. Setelah itu kita ambil wadah, bisa kita langsung tiriskan ke sini. Jatuh. Kita tutup, kita biarkan selama 2 hari 2 malam sampai tumbuh tunas, baru bisa ditanam. Ada juga yang bisa langsung ditanam. Oke sahabat santri tani Mahameru, kita coba yang langsung ditanam. Tumbuhnya berapa? Nanti kita nyoba 50 dulu untuk langsung ditanam. Kita nyoba 50 dulu untuk sampai tumbuh tunasnya. Nanti dari hasil 100 biji tersebut ada berapa yang tumbuh dengan cara seperti ini. Banyak teman-teman menggunakan dengan cara yang lain juga. Kita biarkan biji seperti ini selama kurang lebih 2 hari 2 malam. Ditutup pakai kain air yang basah. Ini 100 biji. Kita ambil dulu 50 biji untuk kita yang langsung tanam. Jadi coba ambil 50 biji untuk yang langsung ditanam. Yang 50 biji lagi kita taruh di kain. Kita lihat perkembangan dan perbedaannya nanti. Begitu sahabat santri tani Mahameru, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Kita siapkan lahan terlebih dahulu. Cara tanamnya seperti ini. Nah, kita lubangi dulu polybagnya. Ini yang biji yang sudah direndam selama 1 kali 24 jam atau sehari semalam. Nah, kita tanam separuh, jangan sampai semuanya dulu. Nanti resiko kalau ditanam semuanya, dalam artian ditutupi tanahnya, itu nanti bosok. Jadi ditanam separuh dulu. Karena musim penghujan lur. Ini 50 polybag. Kita coba nanti metode yang langsung disemai setelah direndam 1 kali 24 jam. Margin error tumbuhnya berapa nanti. Dan kita yang di sana dibungkus kain yang lembab selama 2 kali 24 jam, yang 50. Jadi yang 50 ditanam langsung, yang 50 diramkan ke kain yang lembab. Kita coba nanti lihat pertumbuhannya mana yang bagus. Saya rasa semuanya bagus kalau semai bijinya seperti ini. Kalau dalam musim penghujan kita harus tutup, nah, disungkup seperti ini, kayak mau bibit cabai. Kita siapkan plastik putih atau plastik ultraviolet untuk menutupi bedengan agar tidak kehujanan, agar bijinya tidak bosok. Setelah itu kita sungkup, jadinya seperti ini nantinya. Kita sungkup seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat santri tani Mahameru. Semoga santri tani Mahameru masih diberikan kesehatan dan keberkahan dalam sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini video kelanjutan dari video yang sebelumnya. Ini biji parika yang dieramkan kepada kain yang lembab selama kurang lebih 2 hari sampai 3 hari, maksimal 3 hari ya, tapi tidak boleh lebih. Kalau 2 hari biasanya agak sedikit, ini 3 hari teman-teman, 2 hari 3 malam. Nah, jadinya seperti ini. Alhamdulillah. Masih ada yang baru tumbuh itu.
Kemarin kita coba yang taruh di sini 50 biji, yang langsung ditanam kemarin 50 biji. Nanti kita lihat pertumbuhannya seperti apa hasilnya di lahan, dan ini juga berapa tumbuhnya dan margin errornya berapa, dan yang belum tumbuh berapa. Seperti itu Santri Tani Mahameru. Mari kita hitung bersama-sama. Nah, kita ambil ini yang belum tumbuh, taruh sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini baru tumbuh. Nah, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, ini juga baru tumbuh 30. Jadi yang tumbuh ketika diram, 30 ada lagi, 31. 31. Jadi 31 ini yang belum tumbuh ya teman-teman. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Pas ya. Nah, ini kosong. Lah, ini ada yang agak melembung. Ini sudah 50% ya. 50% tumbuhnya. Nah, ini caranya kalau supaya dipaksa untuk tumbuh, kita bisa juga caranya seperti ini. Nah, jadi kita siapkan pisau terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini ya, belum tumbuh dan juga belum ada tanda-tanda juga belum tumbuh. Caranya, nah, kita lukai bijinya sedikit ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita lukai bijinya pakai kuku bisa, pakai pisau bisa. Kalau punya kuku kayak saya ini, nah, pakai kuku bisa. Jangan sampai putih-putihnya kena potong juga lah, kayak gini teman-teman. Nah, ini dipaksa untuk tumbuh, tapi hasilnya juga bagus. Kita lihat nantilah hasilnya. Nah, kayak gini. Semuanya yang belum tumbuh usahakan dilukai seperti ini. Istilahnya disunat. Tapi cok disunat kabeh rek, mati nggo. Nah, kayak gini. Jadi tumbuhnya 31, yang enggak tumbuh 19. Jadi kalau ini yang di model di ram, kita masih belum tahu yang di lahan seperti apa. Tekniknya sama, cara nanamnya juga tak sama seperti yang kemarin. Nah, oke teman-teman, mari kita ke lahan, kita tanam dan juga kita lihat tumbuhnya yang di lahan itu berapa persen. Terima kasih. Ini hasil biji yang ditanam langsung kemarin 50 biji. Tumbuhnya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini yang kena layu fusarium.
Tidak hanya cabai, tapi sengon pun juga kena layu fusarium. Ini juga kena layu. Ini yang baru tumbuh, ini juga mulai baru tumbuh. Total tumbuhnya kurang lebih 75%, 75 sampai 90%, karena ada yang masih belum tumbuh, teman-teman. Nah, cara semai ketika biji langsung ditanam. Nah, kita lanjut tanam yang biji dieramkan kepada kain basah selama kurang lebih 2 sampai 3 hari 3 malam. Nah, bijinya sudah seperti ini, sudah tumbuh, kita tanam. Cara tanamnya lah sama. Cara tanamnya, masukkan separuh, jangan lebih dari separuh. Ini model cara tanam biji barika yang dieramkan kepada kain lembab selama 2 sampai 3 malam. Nah, kita bedakan teman-teman. Ini yang dieram, itu yang tidak dieram. Itu sudah umur 3 sampai 4 hari, teman-teman. Itu yang tumbuh duluan itu berarti yang super hibrida lah. Biasanya kalau ditanam cepat besar, beda yang tumbuhnya terakhir, biasanya agak-agak lambat dikit. Kita coba yang 50 biji taruh sini. Margin errornya kemarin yang tumbuh kurang lebih 38-an. Yang 12 biji belum tumbuh. Kemarin malam itu masih 31, 28 apa 31, sekarang sudah 30 lebih, teman-teman. Ini banyak gagal, bukan banyak gagal tapi kayaknya bosok dan ada yang kena layu, kena hujan kemarin, soalnya dibuka, sungkupnya dibuka. Hasilnya nanti kayak ini. Kayak ini, teman-teman. Ini biji yang sudah tumbuh, tanam 50 biji. Nah, 50 biji sudah tumbuh. Nah, ini hasil kemarin yang digunting pakai pisau. Nah, ini kemarin lah langsung tumbuh. Kemarin nggak tumbuh. Nah, jadi insya Allah kalau seperti ini bisa 99%. Nah, ini yang kemarin pakai pisau, dipotong sedikit, pakai kuku juga bisa. Nah, ini kan, nah ini juga, ini pakai kuku ini. Nah, jadi munculnya seperti ini. Nah, ini juga, ini sudah mulai tumbuh. Insya Allah sudah 99% kalau model cara semai pakai dieram seperti ini, ketimbang langsung ditanam seperti ini. Kalau langsung ditanam banyak yang kena layu fusarium. Ini kena layu fusarium. Nah, ini juga bosok, ini kayaknya pucuknya.
Nah, terus ini juga, nah ini juga, nah, ini patah ini patah. Nah, kita buang. Nah, buang. Jadi yang nggak tumbuh kemarin itu kita gunting ataupun kita buka atau lukai bijinya dengan kuku atau dengan pisau, jangan sampai kena akarnya. Nah ini insya Allah 99% berhasil. Kualitas kayu jangan diragukan lagi. Kalau kayu dipotong di bawah umur 5 tahun itu biasanya ketika dirotari itu pecah. Kalau dirotari ketika hasil akhirnya hampir nyampe ampulurnya itu biasanya pecah. Jadi usahakan minimal umur 5 tahun ke atas, minimal 5 tahun baru insya Allah bagus. Wah, kita tunggu hasil tumbuhnya. Setelah hasil tumbuh kita lanjut ke video selanjutnya. Pohon yang sudah umur 7 bulan, ada yang umur 1 tahun, ada yang sudah di rotari umur 2 tahun 8 bulan. Simak terus video kami, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Cukup sekian dari kami, kita tunggu hasil tumbuhnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, disungkup kayak gini nanti. Ini disungkup pakai plastik bening, lebih bagus pakai plastik bening ketimbang plastik mulsa. Nah, kayak gini. Kalau plastik mulsa yang agak besar nggak apa-apa, kalau yang masih kecil nggak bagus pertumbuhannya. Ngehemat bondo lur, ngehemat bondo. Nah, ini bibit yang sudah umur kurang lebih 1 bulan, jadinya seperti ini. Beda ukurannya kurang lebih, ini 1 bulan, 1 bulan lebih berapa hari mas ini mas? 1 bulan lebih 1 minggu, jadi 35 hari, 37 harian sudah, 37 hari tanpa dipupuk. Tanpa dipupuk bagus. Memang beda dengan sengon biasa. Ini pembibitan umur bagus lur. Semoga selamat. Insya Allah 2-3 hari lagi digotong. Sudah masuk ke lokasi, sudah pas untuk ditanam. Disungkup lur kalau musim hujan. Sungkup seperti ini agar jadi, kita sungkup bibitnya agar jadi seperti ini. Wah, mantap. Insya Allah barokah. Mantap. Kendalanya biasanya kalau nanam biji itu yo ono sing bosok bos, yo ono sing jamuran. Ini sudah saya semprot pakai fungisida sistemik. Wis golek ono fungisida sistemik kayak gitu. Cari fungisida sistemik.
agar tahan terhadap jamur. Nah kalau pakai mulsa, nah ini yang hitam taruh di atas, jangan yang putih taruh di atas. Kalau yang putih taruh di atas, alum lah jari Jawa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Santri Tani Mahameru. Kembali lagi di channel kami, channel Santri Tani Mahameru. Semoga sahabat Santri Mahameru selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini penampakan sengon parika yang umur 4 bulan. Kurang lebih tingginya 2,5 meter, 2,5 meter sampai 3 meter. Ini yang umur 3 sampai 5 bulan. Ada yang umur 3 bulan, ada yang umur maksimal di sini umur 5 bulan, sahabat Santri Tani Mahameru. Perkembangannya sangat cepat, daunnya kurang lebih 1 meter. Tanpa cabang. Ini jarak tanam sangat-sangat ideal, 4 kali 4 meter. Daunnya ada yang 1,5 meter itu. Luas tanah kurang lebih 5.400 meter persegi. Ini umur sengon biasa, sengon laut ini perbedaannya sangat jauh. Sengon lautnya ini umur 9 bulan, sedangkan ini umur 4 bulan. Kalau yang kecil-kecil parikanya itu sulaman, lak jari Jawane sulaman. Kita tumpang sari dengan sengon. Kita tumpang sari dengan pohon pisang. Pisang Ambon kuning. Di bawahnya pisang ada jahe. Nah, lahan lokasi satunya kurang lebih umur 7 sampai 8 bulan. Habis ini kita ke sana kalau medannya memenuhi, karena di jalannya itu biasanya tergenang air. Nah, ini pisang Ambon kuning asli kultur jaringan. Kalau yang umur 7 bulan sengonnya mungkin sudah ada yang berbuah juga pisangnya. Dan pisangnya juga yang di sebelah, yang habis ini kita ke lahan satunya umur 7 bulan juga, itu metode PIF kalau pisangnya. Kalau ini asli kultur jaringan, bukan metode PIF. Nah, kalau ini kultur jaringan, yang sebelah yang lokasi satunya metode kultur jaringan. Kalau yang subur kurang lebih 4 meteran. Ini umur 4 bulan. Kalau yang kecil itu sulaman lur, itu umur 3 bulanan. Itu umur 3 bulanan. Tumpang sari sama pisang dan jahe rimpang, jahe merah. Sebelah ini jahe merah, sebelah sana jahe prit. Lahannya masih belum dibersihkan. Kita ukur
diameternya dulu yang umur 4 bulan. Umur 4 bulan sudah 24 cm. Alhamdulillah. Ini sayang lur, kurang perawatan. Kalau benar-benar dirawat, wah, los. Ini 28 umur 4 bulan. 28. Nah, kita ke lahan yang satunya juga umur 7 bulan. Diameternya sudah kurang lebih 49 sampai lilitan ya, lilitannya 49 cm sampai 50. Itu umur 7 bulan dan benar-benar dirawat. Dalam 1 tahun dipupuk 3 kali. Pupuknya sama, kita menggunakan pupuk ZA sama organik lur. Urea juga nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Kalau masa generatif itu pakai ZA. Itu lilit berapa? 30. Lilit 30. Saking dirawat. Jadi kalau mau nanam sengon kayak gini, ojo sing nyiup lur. Lek sing nyiup rada endek. Nah, iku nyiup iku umur 2 wulan. 2 wulan sampai 3 wulan. Oh, 3 wulan iku Mas ya? Oh iya 3 wulan. Lek nyiup iku gak apik lur. Gak tinggi. Kalau yang ini yang memang langsung tersentuh oleh sinar matahari. Alhamdulillah sudah. Ini lahan sewa lur, 10 tahun. Jadi ini juga dibuat lek sido yo gawe pembibitan pisan lah, diambil bijinya karena 10 tahun. Masa panennya biar juga bagus, kualitas kayunya juga bagus. Kalau ya percepatan sih lebih cepat ini, cuman kalau di rotari nanti biasanya hampir nyampe ampulurnya itu pecah biasanya. Itu 18, sengon lautnya berapa? 11. Sangat jauh perbedaannya lur. Ini sudah umur 8 bulan, sedangkan itu masih umur 4 bulan. Jadi bisa dikatakan 2:1, bisa dikatakan 3:1. Kalau yang di kebun satunya yang dirawat umur 7 bulan itu lilitan kurang lebih 49 cm sampai 50 cm. Umur 7 bulan Mas, umur 7 bulan. Nanti ada tanggal penanamannya juga. Dan benar-benar dirawat. Kalau di sini lahannya memang jauh, itu kayak hutan, belum dibersihkan. Ini masih dipupuk 1 kali ini, 2 kalinya sekarang. Ini proses pemupukan. Ini 2 kalinya sekarang. Gulmanya sangat banyak. Wis mandar muga dadi rezeki lur. Kita lanjut ke video selanjutnya yang umur 7 bulan yang memang benar-benar dirawat. Yang dalam 7 bulan tersebut dipupuk 3 kali, tapi tidak banyak pupuknya. Yang penting ada gitu loh. Tekstur di sini tanahnya agak berpasir ya. Nah, agak berpasir. Jangan lupa juga diobat daunnya, samalah dengan kayak sengon biasa, diobat fungisida dan insektisida agar ulat gantung lek jarene wong Jawa. Yang cilik-cilik lur sing di godhong iku.
Lah itu balsa kurang lebih umur 1 tahun. Sama lah dengan pertumbuhan dengan parika yang nggak dirawat ini umur 4 bulan. Tonton terus lur channel kami. Jangan lupa di subscribe ya, ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.